Pemirsa, pagi ini kita akan lanjutkan lagi dialog Natal kita bersama Pak Pendeta Steve Marcel Sairang. Jadi Pak Pendeta, kembali lagi ke tema awal dari Natal kali ini. Ada keluarga di dalam situ. Bagaimana sih keluarga yang mungkin sekarang kan banyak fenomena ya, banyak anomali yang terjadi. Apalagi untuk kalangan anak-anak yang masih masuk ke dalam gen alpha, gen Z, mungkin males untuk pergi ke gereja, punya cara sendiri untuk beribadah. Bagaimana pendekatan yang mungkin bisa dilakukan untuk hal-hal ini? Oke, dalam kondisi itu tentunya butuh peran bersama ya. Artinya baik dalam keluarga, orang tua memberikan dasar yang benar betapa pentingnya kita hidup dalam Tuhan, betapa pentingnya kita beribadah. Karena dengan ibadah ada banyak manfaat yang luar biasa di sana. Kemudian peran gereja juga. Jadi bagaimana gereja menjadikan gereja sebagai tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat di mana sama seperti ketika jemaat itu datang, kepenuhan itu bisa dirasakan. Ini nih, kepenuhan itu bisa dirasakan karena mungkin nggak tahu ya Pak Pendeta, kalau dulu saya waktu kecil gitu ibaratnya kan gereja itu ketika Natal jadi tempat yang selalu dinanti untuk dikunjungi gitu ya. Tapi sekarang ketika kita lihat perubahan zaman, sudah ada gereja online, bahkan orang bisa mengakses gereja online. Nah, bagaimana ya supaya semangat Natalnya ini tetap selalu ada nyala walaupun nanti masa Natal pun sudah lewat gitu. Jadi orang tuh masih tetap antusias untuk beribadah, untuk ke gereja. Itu gimana menghidupkan itu terus ya Pak? Oke, nah itu peran penting juga para hamba-hamba Tuhan untuk sekali lagi menanamkan nilai Natal itu damai, sukacita, pengharapan untuk selalu ada di hati setiap jemaat Tuhan. Makanya sebenarnya kan momen Natal adalah momen pengingat. Tetapi si damai itu, sukacita itu bukan cuma di Natal aja. Kemudian sama seperti pohon Natal. Jadi Natal, pohon Natal keluar, sukacitanya juga keluar. Pohon Natal dibungkus, sukacita juga dibungkus. Tidak. Tetapi tentunya sepanjang tahun, sepanjang hidup, esensi Natal itu selalu ada. Nah, tugas kita hamba Tuhan untuk mengingatkan setiap jemaat Tuhan untuk ayo, semangat Natal ini, esensi Natal ini harus selalu ada di hati setiap kita. Dan tadi bagus sekali pertanyaan Jason bahwa dulu kayaknya rasanya begitu indah, sekarang mulai mungkin terasa berbeda. Nah, inilah tugas kita, tugas gereja juga untuk menjawab kebutuhan zaman. Jadi gereja harus jadi tempat yang nyaman dan ngalamin kemajuan untuk menjawab kebutuhan. Karena zaman sekarang apalagi Gen Z, cara mereka menikmati sesuatu itu berbeda. Nah, inilah yang harus dijawab. Tentunya tanpa menggeser fondasi firman Tuhannya. Tapi kalau dari penilaian Pak Pendeta, sama aja nggak sih antara beribadah langsung ke gereja atau ibadahnya di rumah aja tapi online, atau di tempat lain di luar tapi online? Ini pertanyaan yang menarik. Saya balik lagi, sebenarnya kunci utama adalah sikap hati. Tetapi pada kenyataannya ketika kita ibadah online, biasanya lagi ibadah, lagi nyembah, tiba-tiba WA masuk, ting, konsentrasi. Terganggu tuh. Betul. Jadi hadirat Tuhan udah turun, balik lagi dia. Jadi makanya jauh lebih baik ketika kita ada di gereja, ibadah bersama. Karena firman Tuhan juga bilang, jangan tinggalkan kebersamaan ibadah itu. Jadi datanglah ke gereja, datanglah ke rumah Tuhan, sama-sama kita saling topang dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Pujian dan penyembahan. Dan itu semua saya percaya harus dimulai dari keluarga dulu gitu ya. Nah, jadi selain kumpul, makan-makan sama keluarga, perlu nggak sih Pak Pendeta, keluarga tuh kalau di momen Natal ini kumpul nih, kira-kira setiap anggota keluarga tuh mungkin mengungkapkan pesan Natalnya atau merefleksikan Natal. Itu perlu nggak sih momen-momen kayak gitu dalam keluarga sebenarnya? Iya, karena esensinya kan adalah keintiman ya. Nah, itu penting sekali. Jadi keluarga ketika ada berkumpul, tidak hanya fokus main handphone masing-masing, akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, tetapi benar-benar di situ kita punya komunikasi satu dengan yang lain. Karena kan kedekatan antara dua manusia adalah komunikasi. Nah, disitulah kita bisa akhirnya menjalin ketika kita ketemu satu keluarga, apalagi jarang ketemu selama ini dengan kesibukan masing-masing, kita mulai sharing, saling membagikan sukacita Natal masing-masing. Wah, itu pasti sangat indah. Ditemani dengan makanan yang enak, wah, sorga terbuka. Sorga terbuka, suasananya hangat, ya kan? Nah, tapi jangan lupa, banyak juga keluarga yang memilih waktu-waktu sekarang ini untuk pergi liburan, pemirsa. Liburan ini kan menjaga kebersamaan, kekeluargaan, semuanya saling ketemu di satu tempat yang sama. Lah, gimana ibadahnya?
Oke, nah sebenarnya ketika membahas liburan, kita bertiga sedih juga ya, kita nggak liburan ya. Iya, halo yang lagi salju. Iya, halo. Ini lagi pelayanan kalau kita di sini jatuhnya. Iya. Ya, balik lagi bahwa ada saat atau ada momen-momen di mana ketika liburan itu menjadi momen kebersamaan keluarga. Apalagi ada orang tua yang mungkin dia sepanjang tahun dia sibuk dan ketika Natal ini menjadi momen dia bersama dengan keluarga. Dan ada satu penelitian yang bilang bahwa jalan-jalan keluarga itu jauh lebih berharga daripada hadiah barang. Karena itu sebuah memori yang akan long term. Jadi manfaatkanlah itu, tetapi yang paling penting adalah kebersamaan dalam keluarga itu terus terjalin supaya itu tadi Allah hadir memulihkan keluarga, membawa damai sukacita, itu terus ada dalam keluarga. Berarti itu juga bagian dari pelayanan bentuk ibadah kita pada saat Natal? Karena pelayanan yang paling penting berawal dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu ya, dimulai dari lingkup terkecil dulu. Tadi kita sudah membahas empati untuk saudara-saudara yang terkena bencana sudah, membahas dari lingkup keluarga sudah. Tapi saya juga tertarik tadi gereja di Jawa Timur misalnya, itu memperlihatkan semua agama tuh bisa berdampingan di momen Natal ini. Jadi gimana ya supaya di momen Natal ini kita bisa sama tetangga nih yang beda agama, kita bisa saling rukun, bergandengan. Kita bahas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.